Halo teman-teman, balik lagi di podcast Akrab dari Taman Sains. Nah, ini kita udah episode kesekian ya. Dan kali ini kita akan beralih ke jurusan sastra Inggris. Indonesia. Oh, Indonesia. Sastra Indonesia. Nah, di sini sudah ada Mas Ahmad Mustaqim ya. Di samping aku, kalau nggak kelihatan, aku tutup enggak. Mas Ahmad Mustaqim. Nah, Mas Ahmad ini menulis jurnal soal judulnya kalau bahasa Inggris kayak gini, Magical Realism in Ayu Utami, Simple Miracles and Gabriel Garcia Marquez 100 Year of Solitude Novel Characteristic of Wendy B. Faris. Kalau bahasa Indonesianya, realisme magis dalam novel Simple Miracles karya Ayu Utami dan 100 tahun kesunyian karya Gabriel Garcia Marquez, karakteristik Wendy B. Faris. Nah, di sini aku Khadijah yang akan menemani teman-teman untuk membahas jurnal dari Mas Ahmad sendiri. Nah, sebelumnya Mas Ahmad boleh sapa-sapa teman-teman podcast Akrab Asik. Oke. Terima kasih Mbak Khadijah ya sudah mengundang saya, dan terima kasih juga ke teman-teman tim yang di Taman Sains ya sudah memberikan kesempatan saya ngobrol ya. Memang ngobrol itu suka, seru ya. Seru. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Mustaqim. Itu aja. Kesibukannya apa Mas? Ya kan kita juga kepo kali. Benar. Mas Ahmad nih ngapain aja? Ya masa baca buku toh? Ya nggak mungkin toh. Jadi kalau kesibukan saya, kebetulan saya tenaga pengajar di salah satu universitas. Boleh saya sebutkan? Boleh. Oh ya, saya kebetulan ngajar. Emang universitasnya kenapa? Kalau nggak boleh disebut? Iya, saya di Universitas Islam Raden Rahmat Malang, dan saya sebutin juga ya biar imbang ya. Saya juga ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, seperti itu. Setia. Dan Unira. Unira ya. Saya bukan juga, Uinra. Bukan. Nah, terus, Mas Ahmad kesibukannya berarti sebagai praktisi mengajar ya? Bukan praktisi mengajar, tapi pengajar. Pengajar. Gitu. Atau kata lainnya mungkin dosen lah gitu. Dosen. Tapi saya malu. Mas Ahmad sudah tahu belum akrab itu apa? Oh, masih belum. Apa? Belum ya? Tolong dijelasin. Nah, jadi kalau di Taman Sains itu kita ada namanya program akrab. Nah, akrab itu singkatan dari Ajang Komunikasi Riset atau asyiknya komunikasi riset dan akademik bersama Taman Sains. Yes. Nah, di sini sebenarnya kita mau ngomongin soal riset-riset yang sudah para dosen atau ilmuwan lakukan dan tidak tersampaikan ke masyarakat. Iya. Gitu. Tugas kita adalah ngebacot soal itu. Ngeri ya? Ngeri ya. Ngeri-ngeri. Apa kalau bahasa Maduranya ngarong? Ngarong. Enggak ya? Enggak, menakutkan pokoknya. Siap. Nah, aku mau nanya nih soal jurnalnya Mas Ahmad itu konversi dari tesis atau gimana, Mas? Ya. Saya kan berangkat dari tugas akhir sebenarnya. Tugas akhir saya itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah realisme magis dalam novel Simple Miracles karya Ayu Utami dan 100 tahun kesunyian karyanya Gabriel Garcia Marquez, karakteristik Wendy B. Faris. Kok Ayu Utami itu dari Indonesia, dan Gabriel Garcia Marquez ini sebutan umumnya itu adalah Gabo. Gabo itu dari Kolombia. Seperti itu. Tapi kayak kalau tulisan dari Ayu Utami itu bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia sebenarnya. Oh, bahasa Indonesia. Cuman judulnya bahasa Inggris. Judulnya gitu ya? Bahasa Inggris. Saya juga awal mula tertarik di situ. Awalnya tertarik kok ketika saya search awalnya. Ini berbicara tentang apa sih gitu? Oh, ternyata berbicara tentang realisme magis tapi versi Indonesia seperti itu. Versi Indonesia dengan judul bahasa Inggris. Dengan judul bahasa Inggris seperti menarik. itu. Terus ini sebenarnya komparasi ya Mas ya? Atau gimana maksud dari jurnal atau penelitian ini? Oke, jadi kalau saya sih ini sebenarnya dari tugas akhir berupa tesis, tapi kan kita punya syarat. Kita tahu di dunia akademik kita untuk lulus yudisium dan lain-lain, untuk wisuda dan lain-lain, itu syaratnya adalah
mengkonversikan hasil penelitian kita ataupun riset kita itu dijadikan karya tulis ilmiah berupa jurnal dan harus dipublikasikan sekurang-kurangnya di Sinta 3 ataupun di Sinta 2 bilangnya Sinta gitu. 2. Dan kebetulan saya punya kesempatan waktu itu, mungkin sama sih dengan teman-teman yang lain, itu berbicara terkait tentang dunia akademis itu. Untuk syarat ketentuan di beberapa lembaga instansi universitas itu menyarankan untuk di internasional gitu, dan alhamdulillah waktu itu saya punya kesempatan di situ, saya apply dan saya cari tahu ini dapatnya dari mana sih gitu. Oh ternyata bisa dipublikasikan di salah satu jurnal internasional yang berbicara terkait tentang humaniora. Humaniora, karena kan disiplin ilmu saya itu kan kategorinya adalah humaniora. Humaniora. Karena pendidikan sastra Indonesia. Asik, mantap. Sastra cuy. Sastra. Oh iya Mas, ini menggunakan perspektif Wendy B. Faris. Ya. Itu kayak gimana? Jadi kalau teman-teman, Kenapa nggak perspektif Ahmad Mustaqim? saya kan Belum ya. saya kan masih belum di ranah sana ya. Oh Tapi ya, siap-siap. Wendy B. Faris ini bisa dikategorikan dia fokus di dunia realisme magis gitu. Saya akan cerita terlebih dahulu ya. Dari Indonesia? Bukan. Beliau itu penulis luar negeri dan beliau itu menuliskan salah satu sudut pandang terkait tentang realisme magis itu ada berapa gitu dan ada karakteristiknya. Saya harus meluruskan juga ya, apa itu realisme magis. Sebenarnya teman-teman harus menyadarin bahwa realisme magis yang dimaksud di sini itu adalah realisme magis yang tergabung. Namanya realisme ya terdiri dari dua kata menjadi satu frasa, yaitu adalah realisme dan magis. Kalau kita berbicara Magis itu tentang buah nggak sih? itu manggis. Manggis ya? Iya, Serius banget jelasinnya. Iya, saya karena siap, ini siap. kan Ini aura-aura dosen tuh masih melekat. bukan gitu. Cuma Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. mikirnya Kencana. saya mikirnya apa ya, realisme itu kan hal-hal, sebenarnya awal mulanya realisme magis ini adalah apa ya, gaya penceritaan, Atau gaya penulisan ya? gaya penulisan yang ditulis oleh beberapa penulis-penulis terdahulu, seperti kalau kita tahu Toni Morrison juga menulis, terus ada juga Borges juga menulis, dari penulis Amerika Latin. Kalau di Indonesia? Di Indonesia sebenarnya ada, kalau kita kenal Ayu Tami juga nulis, Bilangan Fu sebenarnya itu juga dikategorikan realisme magis. Ada beberapa orang yang mengatakan walaupun ini tidak sepenuhnya sama. Terus Eka Kurniawan di buku Cantik Itu Luka sebenarnya itu bisa dikategorikan atau dikelompokkan realisme magis. Ada beberapa cerita yang masuk pada kategori realisme magis Realisme gitu ya? magis intinya gabungan antara dunia real sama dunia magis gitu. Magis Tapi, tuh magic, magis yang gimana nih maksudnya? lah ini yang harus teman-teman sadarin dan harus teman-teman luruskan dari memaknai tentang magis ini. Waktu saya juga ujian tesis waktu saat itu, saya sempat diwawancarin sama Sama pengujinya, ditanya. menanyakan kenapa nggak ngambil Harry Potter aja, bilangnya Iya. gitu. Itu kan juga magis ataupun fiktif dan seperti itu dan sebagainya. Ternyata dosen saya itu mungkin beliau belum tahu ya terkait tentang bedanya antara realisme magis dan Atau fantasi. fantasi. Itu masih belum bisa membedakan antara dua-duanya. Saya menjelaskan bahwa fantasi itu adalah dunia yang di dalam latar belakang atau cerita yang dibangun oleh J.K. Rowling ya, yang nulis tentang Harry Potter. Itu dunia antah berantah, tidak ada di mana latar belakangnya, terus tokohnya seperti itu, terus hal-hal yang tidak bisa kita rasionalkan itu hadir di dalamnya, seperti Intinya pemikiran liar lah ya? Iya, namanya fantasi ya, Iya, istilahnya tidak bisa kita jamah dengan realitas gitu. Sedangkan bedanya dengan magis, Bedanya aja nih bahasa Madura nggak sih? bedanya di realisme magis itu tidak, realisme magis itu istilahnya latar belakangnya itu jelas ada, terus istilahnya latar belakang lokasinya di mana, tahunnya kapan, terus yang dibicarakan itu ada. Maksudnya apa yang dibicarakan dan itu ada.
Gitu, seperti Kalau itu. realisme magis itu apa hanya dalam tulisan atau film juga? Ini juga agak sedikit luas ya kalau membicarakan terkait tentang seperti ini. Karena realisme magis itu sebenarnya penemunya adalah Van Roo, salah satu peneliti dari Jerman, dan dia awal mula menciptakan, sebenarnya sepele, menulis esai tentang lukisan yang ada di Jerman pada saat itu, dan mengatakan bahwa kalau tidak salah ya tahunnya tahun 1930 apa 20 gitu, kurang lebih seperti itu, nanti bisa di cross check. Itu menulis tentang realisme magis di bidang apa namanya, Esai, penulisan, esai, artikel? tapi yang dia telisik ya adalah lukisan. Oh, jadi dia Makanya menganalisis nyambung lah ya. dengan pertanyaannya Mbak Khadijah terkait tentang apakah juga berlaku di film lah. Iya. Kalau di film, saya kebetulan tidak punya kemampuan untuk bahas di situ ya, tapi dan saya belum membaca secara ini juga, tapi perlu teman-teman ketahui juga, realisme magis atau yang ditulis oleh Gabo ini, 100 tahun kesunyian itu sudah difilmkan di Netflix, sudah ada. Apa bahasa lainnya Dialihwahanakan. alihwahanakan ya? Dari awalnya novel sekarang menjadi film. Silakan teman-teman bisa menonton. Berarti film ini juga adalah produk dari realisme magis? Realisme magis. Nanti Oke. ketika teman-teman itu menonton film tersebut dan membaca novelnya, itu akan punya sudut pandang yang berbeda. Ada hal-hal yang, oh ternyata magis dalam bentuk visual itu seperti ini ya. Gitu. Kalau ini Mas, kan kalau sekarang tuh lagi viral-viralnya Squid Game 2. Oh iya, ya. Nah, tapi walaupun saya nggak ngikutin pernah ya. ngikutin nggak ceritanya? Saya tidak mengikutin. Tidak mengikutin ya. Jadi kalau yang lagi viral itu Squid Game 2 itu terinspirasi dari Brothers apa namanya? Brothers apa gitu di Korea. Nah, itu berarti tapi alur penceritaannya juga tidak plek-ketiplek gitu. Tapi Tidak latar langsung belakang tempel gitu ya. nggak langsung tempel. Jadi nggak yang cek. Jadi karena ini kan bukan sejarah ya. Iya. Nah, itu juga berarti kalau kita secara orang awam, oh berarti ini dia juga menggunakan teknik realisme magis gitu ya. Bisa jadi seperti itu, karena kan kita melakukan sesuatu itu, apalagi di dunia kepenulisan, itu kan sebenarnya punya cara ya. Ada realisme sosialis. Kalau di Indonesia dikenalkan oleh Pram gitu. Kalau di luar negeri ada salah satu eksponen penulis seperti Leo Tolstoy, terus Fyodor Dostoevsky, salah satu penulis dari Rusia juga. Itu realisme sosial ya. Realisme sosialis. Kalau di Indonesia itu Pram yang seringkali mengenalkan. Sederhananya adalah gaya penceritaan tersebut itu membicarakan tentang dinamika sosial yang ada sifat-sifatnya adalah perlawanan. Kalau realisme sosialis, sedangkan sifatnya perlawanan tapi juga menggunakan perkembangan cerita. Dia mengembangkan cerita itu gitu. Iya sih, lebih tepatnya gini. Dalam dunia narasi atau dunia cerita itu kan yang kita harapkan adalah apa yang bisa disampaikan kepada halayak umum, itu kan otomatis itu berbicara tentang halayak yang kontekstual ya, apa yang terjadi. Kalau sekarang misalkan yang menarik dari yang bisa kita tulis dan bisa dibaca oleh banyak orang, segmennya itu apa sih gitu. Kita kan harus tahu tentang itu terlebih dahulu, baru kita, oh ternyata tulisan yang menarik itu adalah populer, mending kita menulis tentang populer aja. Dengan gaya yang seperti apa, bahasanya diubah, bahasanya disederhanakan, terus bahasa-bahasa Gen Z harus didekatin, misalkan seperti itu. Tapi kalau dari komponen cerita ada kayak semacam pengembangan cerita atau ya memang sebenarnya kayak gitu? Ya, jadi kalau kita ingin membicarakan tentang realisme magis, itu sebenarnya membicarakan terkait tentang hal-hal yang real, yang muncul dan juga bersamaan dengan yang magis. Misalkan, kalau di dunia kita kan seringkali antara yang hidup sama yang mati misalkan. Itu kan sebenarnya yang mati itu dikategorikan magis, sedangkan yang hidup itu adalah dunia real. Nah, sederhananya seperti itu. Dan itu kan selalu bersentuhan atau selalu hidup di dalam kehidupan sebenarnya kita magis itu goib gitu ya Mas maksudnya? Bisa dikategorikan seperti itu. Namun kita harus membedakan, karena yang tesis atau artikel yang saya tulis itu kan membedakan antara realisme magis karya novel di Kolombia dan di Indonesia, dan itu punya kecenderungan yang berbeda. Sebenarnya yang menarik itu sih, Mbak.
secara Kalau di garis Indonesia besar. gimana? Kalau di Indonesia, realisme magis itu dikategorikan seringkali itu dikaitkan dengan hal yang mitos-mitos. Mitologi Jawa. Oh, mitologi Jawa, kejawen. Mitologi Jawa, misalkan kalau orang meninggal Duduk di depan rumah gitu. itu salah satunya. Itu salah satunya. Tapi lebih tepatnya kalau di dalam novelnya siapa Ayu Utami ini, dia membicarakan terkait tentang satu wilayah atau tempat yang itu serem kalau bahasanya orang sekarang. Kalau ada beringin itu kan katanya ada banyak mitos-mitosnya, ada dipercayai gitu dan ditakutin gitu. Kayak kalau cowok biasanya pipis di pohon itu pipisnya nggak balik gitu. Iya, ya emang nggak balik. Iya. Orang kan udah keluar. Intinya seperti itu. Intinya kalau teologi Jawa itu selalu mengaitkan dengan apa-apa yang kita kerjakan itu selalu berdampak dan menakutkan bagi mereka. Berbeda dengan di Kolombia. Di Kolombia itu hal-hal yang seperti itu tuh tidak menakutkan bagi mereka, tapi lebih kayak lah ngapain ditakutin, kan itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak mereka melebur gitu ya? Melebur, misalkan seperti ini. Kalau teman-teman nanti nonton filmnya, ada namanya salah satu tokoh yang itu meninggal karena dibunuh oleh salah satu tokohnya, dibunuh dan itu berkeliaran. Kalau kita di Indonesia mungkin takut lah. Gentayangan ya. Gentayangannya. Kabur. Ternyata kalau di Kolombia itu tidak. Mereka justru kayak mereka menganggap bahwa ya mungkin what's up bro? Iya mungkin ya udahlah, mungkin dia juga ingin hidup ya. seperti kita gitu. Jadi hidup berdampingan, orang istilahnya hantunya ya. Kalau kita di Jawa atau di Indonesia khususnya, kita malah takut kan melihat hantu dan lain-lain. Terus kalau di sana itu tidak, malah kata ngapain ditakutin, kan dia juga bagian dari realitas kita. Kurang lebih kalau ingin menyederhanakan realisme magis itu, sebelum kita masuk dalam karakteristik yang ditawarkan oleh Wendy B. Faris yang ada 5 itu, saya kira sudut pandang itu yang harus kita ini kan. Walaupun nanti juga ada berkaitan dengan yang namanya gaya penceritaan kolonialisme, maksudnya di mana negara yang pernah kita jajah itu seringkali menggunakan narasi-narasi seperti itu untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, itu menyadarkan masyarakat tahu bahwa oh negara kita ini sedang dijajah dan diobrak-abrik kebudayaannya seperti itu. Oke, jadi teman-teman sebenarnya penelitian ini itu melihat perbedaan antara realisme magis di Indonesia dan juga realisme magis di Kolombia. Di novel. Di novel dari penulis ya yang Ayu Utami sama dan juga Gabriel Garcia Gabo. Ya, Gabo. Nah, perbedaannya itu tadi kalau di Indonesia itu kita masih sering bukan masih ya, di dalam novel ini realisme magis itu mengikut sertakan hal-hal mistis dari teologi Jawa. Ya, mitologi Jawa lah ya. Jawa. Nah, kalau di Kolombia sendiri itu perbedaannya mereka itu justru melebur dengan hantu. Iya, maksudnya tidak ada harus hantu ketakutan ya. Gitu. Makanya ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Indonesia kalau bertemu dengan hantu itu takut, kalau di sana itu tidak, karena ada perspektif mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ngapain ditakutin gitu intinya. Kalau ini masnya tuh analisis sampai ke ini nggak, budayanya mereka di sana nggak? Atau cuman dalam tulisan ini aja? Saya kan karena ini kita tidak perlu keluar dari teks ya. Kita hanya berkecimpung di semesta teks yang ingin saya analisis gitu, yaitu adalah Simple Miracles sama 100 Tahun Kesunyian Gabriel Garcia Marquez itu, yang mana tidak ya walaupun tersentuh tapi saya kira ingin membatasin aja, karena kalau keluar dari situ nanti unsur fiksi di dalam sebuah cerita itu tidak menjadi fiksi lagi tapi menjadi fakta ataupun sains ya. Gitu. Sebenarnya kalau di jurusan Mas Ahmad itu kan sastra bahasa sastra Indonesia atau sastra bahasa Indonesia? Pendidikan bahasa sastra Indonesia. Pendidikan bahasa sastra Indonesia. Ya. Banyak banget ya komponen pendidikan, harus jadi pendidik berarti ya. Ya. Dan sastra bahasa Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya kalau pendidikan
sastra bahasa Indonesia itu dia menganalisis soal apa? Apa kayak seberapa sastra sih lo gitu? Atau kayak ini kurang nyastra nih anak ini? Atau kalau zaman sekarang tuh kayak alah anak-anak senja gitu kan, sok-sok nyastra tapi padahal bukan sastra. Nah, itu sebenarnya apa sih gitu loh yang mau dianalisis dari jurusan Mas? Oke. Tadi saya tidak menyebutkan bagaimana metode yang harus saya gunakan ya, karena saya menganggap itu kan hal yang pelik, hal yang rumit juga di akademisi ya. Siap. Tapi paling tidak kalau teman-teman berkecimpung di dunia akademisi, ini akan bersentuhan gitu. Di bab 3 itu kita menggunakan jenis penelitian yang seperti apa, kualitatif atau kuantitatif kan seperti itu. Tapi di dalam dunia pendidikan sastra Indonesia, mungkin ini nanti ada spesialisasi ya Mbak ya. Awal mula kita diajarkan mengajar juga diajarkan, terus karya sastra, bagaimana menulis sastra yang baik dan benar itu juga diajarkan. Dan yang ketiga adalah belajar bahasa Indonesia, karena 3 komponen ini dipelajari secara keseluruhan gitu. Kalau saya menyimpulkan jurusan saya ini agak rakus gitu. Kenapa rakus? Karena semuanya itu kayak dipelajarin. Kayak siapa ya rakus? Kayak antum. Jadi agak rakus ya antara jurusan ini. Ada pendidikan, ada sastranya, ada bahasanya. Tapi ketiga komponen ini kalau kita gabungkan jadi satu, itu bisa dikatakan punya berkelindan atau berkesinambungan. Berkelindan, bahasanya agak lain ya. Ini kita sambil mempelajari vocab baru atau kosakata baru yang nggak pernah kita pakai. Berkelindan di note. Berkelindan dengan ini, maksudnya berkelindan itu berkaitan gitu. Berkesinambungan dengan pendidikan, dengan sastra, dengan bahasa Indonesia. Namun dalam konteks proses penelitiannya, saya itu mungkin berangkat dari lingkungan dan kesamaan, mungkin sama dengan teman-teman Mbak Khadijah ketika berada di lingkungan suka baca, dan otomatis itu akan punya kecenderungan bakal meneliti tentang apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga berpikir kebetulan di jurusan ataupun yang tempat saya kuliah itu ternyata tidak ada teman-teman yang meneliti terkait tentang realisme magis. Realisme magis ini sebenarnya terinspirasi dengan salah satu teman yang melakukan penelitian di salah satu universitas. Waktu itu diskusi banyak sih, saya tertarik, tapi dia dengan salah satu novel saja, yaitu Realisme Magis dalam Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan dengan pendekatan Wendy B. Faris. Saya tertarik kalau dia juga tesis pada saat itu. Wendy B. Faris ini dia satu-satunya ya? Ya, bisa dikatakan orang seringkali mengambil kalau ingin membahas tentang realisme magis, teori-teorinya Wendy B. Faris itu digunakan. Oke, maksudnya lanjut. Jadi saya tertarik dengan realisme magis pertama lantaran di jurusan saya itu semuanya bahas tentang agama ya, istilahnya kayak teman-teman. Karena antum di kampus, analisis di kampus agamis gitu. Agamis. Jadi analisis tokoh religius pada novel A, misalnya kan seperti itu. Analisis sosial terkait tentang novel ini. Nggak ada yang istilahnya hal-hal yang bagi saya itu, saya pengen menyimpang lah dari jurusan yang ada. Kok anjay? Nggak boleh? Sama Pak dosen boleh nggak sih? Boleh aja. Kita nggak ngajar. Gitu. Oh siap. Di situ, jadi saya pengen memunculkan hal yang baru, bukan yang baru sih, bagi saya sudah ada, hanya saja bagaimana saya tidak mengulang apa-apa yang sudah ada sebelumnya, yaitu membedakan antara realisme magis di Indonesia sama di Kolombia. Sekurang-kurangnya di situ sih. Intinya itu adalah poin keunikan dalam penelitian ini ya. Nah sebenarnya yang mau aku tanyain tuh, anak sastra ini tuh dia ngapain? Dia meneliti seberapa nyastra, atau dia ngapain? Kalau di komunikasi kita itu kan melihat ada sekurang-kurangnya 3 komponen ya. Komunikasi ya kan, kita komunikan, pesan, dan komunikator. Nah itu yang kayak pembicara, medianya, atau orang nih yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah minimal itu. Nah yang kita analisis kalau di komunikasi biasanya
itu seberapa efektif pesan ini, atau apakah pesan ini tersampaikan, pesan apa yang mau disampaikan, karena kan kita ngomongin soal komunikasi. Kalau sastra, seberapa sastra dia, apa gimana? Jadi saya jawab serius apa tidak serius? Mau jawab setengah boleh. Ya, jadi teman-teman kadang salah kaprah juga ya, istilahnya kalau anak sastra biasanya dekat dengan anak senja, seringkali kan kayak gitu kadang anak senja nggak boleh nyastra. Iya, kadang seperti itu. Jadi ini cantik itu luka. Nah, itu dia. Saya pengen apa ya, menawarkan sudut pandang yang mungkin agak sedikit semoga baru ya bagi teman-teman. Tapi kalau mediumnya sebenarnya sama Mbak dengan komunikasi, karena apa, mediumnya sastra itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah berbicara, mediumnya adalah bahasa itu seperti apalah, model atau modifikasinya, cara penyampaiannya itu yang bisa dikategorikan punya skema, punya ciri. Dengan kata lain, misalkan kalau teman-teman sastra itu akan lebih berbeda ketika dia misalkan mengatakan perasaan kepada orang lain misalkan. Kalau kita mengatakan aku suka sama kamu, itu agak beda ya. Itu kan bukan anak sastra, itu langit anak komunikasi. Dan bumi bisa menyatu dalam tatapan mata, mungkin kayak gitu ya. Dengan bahasa yang lebih apa ya bisa dikatakan? Mungkin lebih tersirat, ada tersurat juga. Jadi intinya kayak kita harus peka-pekaan gitu ya. Atau gimana? Dengan kata kayak nggak to the point gitu. Saya sih suka dengan pandangannya Seno Gumira ya. Seno Gumira Aji Dharma itu mengatakan seperti ini. Kalau jurnalisme itu berbicara tentang fakta, kebenarannya. Kalau sastra, kebenaran dalam yang disampaikan oleh sastra itu adalah kebenaran dari hati. Oke, emosinya ya. Saya mengatakan itu adalah kebenaran yang subjektif, seperti itu. Jadi teman-teman mungkin ketika Mbak Khadijah baca Cantik Itu Luka menganggap itu adalah bagus, itu kan kebenarannya versi Mbak Khadijah dengan latar belakang apa? Dengan latar belakang disiplin ilmunya adalah komunikasi, karena yang ditangkap terkait tentang apa gitu. Sedangkan kalau anak-anak sastra itu punya perspektif yang berbeda, sisi-sisi lain yang bakal muncul di dalam suatu karya. Kalau bicara terkait tentang sastra yang dilakukan oleh teman-teman sastra, itu sebenarnya disiplin ilmu yang dikerjakan ada dua ya. Kita sebagai dua kok tiga mas tangannya. Oh, ya. Tutup satu dong. Iya. Ada dua ya. Yang pertama adalah ilmu sastra, yang kedua adalah bicara tentang kreatif sastra. Lah, dua disiplin ilmu ini sebenarnya saya mengutip teringat dengan salah satu tulisannya Budi Dharma ya. Kalau yang pertama itu adalah berbicara tentang sastra sebagai studies. Maksudnya kita tidak perlu menulis karya sastra bagus, tapi dia mengajar di dunia sastra, paham. Tapi dia pasti ngerti cara menulis yang baik itu seperti apa, membedakan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik itu seperti apa. Itu biasanya berbicara tentang studi sastra. Tapi kalau yang non studi sastra itu berbicara terkait tentang pengkaryaan. Kalau dikategorikan adalah dunia estetika, dunia keindahan gitu. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapapun, seperti Mbak Khadijah di disiplin ilmu yang lain. Bisa juga melakukan ataupun menuliskan puisi lah, misalnya karya paling sering teman-teman ketahui ya dalam konteks karya sastra. Pisang. Iya, puisi itu biasanya teman-teman itu dekat dengan itu. Terus cerpen, itu kan di luar jurusan sastra bisa menciptakan itu. Intinya sebenarnya jurusan sastra ini lebih fokus untuk melihat komponen dari kesusastraan itu yang ada gitu. Bagaimana sistematikanya, terus kayak keindahannya, penulisannya, apa yang ingin disampaikan. Iya, apa yang ingin disampaikan. Jadi lebih fokus ke komponen penyampaian atau si sastranya ini sendiri. Kalau misalkan Mas Ahmad kan tulisan, berarti tulisan kayak gitu. Iya, bahasa apa yang bisa disampaikan oleh si penyair ataupun sastrawan kepada pembaca itu kan punya penangkapan yang berbeda-beda, sehingga nanti muncullah yang namanya kritikus seperti itu. Kritikus sastra itu bisa lahir dari akademisi, bisa juga yang tidak. Karena kan kalau dari akademisi kita diajarkan teori-teori kan, teori pisau analisis apa yang digunakan. Kalau saya kan bicara tentang simple miracles ini sebenarnya bisa dikategorikan Ayu Utaminya saya curiga juga dia tidak akan mengatakan ini adalah realisme magis gitu.
Dia hanya menulis aja apa yang ada di pikirannya. Jadi Tapi tergantung kita nih. tergantung kita sebagai interpretasi kan, ingin menangkap Karena kan itu. kita pembaca ya kan. Pembaca, dan kelebihan sastra kan seperti itu. Beda sama membaca berita ya. Kalau berita, sampean baca berita A dan saya juga baca berita A, bukan mungkin ya, pasti sama kan. Karena data yang disampaikan itu saja. Kalau sastra itu kan interpretasinya tiap Pasti orang berbeda-beda kayak gitu. Dan saya menangkap ini mungkin menarik kalau ditarik dengan realisme magis. Dunia kita Iya, berbeda. beda. Seperti itu. Oke, itu ngomongin soal realisme magis. Tadi sempat diomongin soal Senogumira. Itu kalau Senogumira itu berarti realisme sosialis atau realisme? Saya tadi hanya Sekelibat. iya, istilahnya sekilas hanya teringat dengan bukunya beliau yang berjudul Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Berbicara. Oke. Itu kan sebenarnya secara esensial ingin membicarakan terkait tentang kebenaran yang subjektif sama kebenaran yang objektif. Kebenaran objektif itu ada di berita, yaitu adalah ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra berbicara. Maksudnya sedangkan sastra itu berbicara tentang kebenaran subjektif. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh penyair-penyair ataupun sastrawan oleh orang lain itu bisa ditemukan dengan kebenaran setiap individu yang tidak akan sama dengan yang lain. Intinya masuk kemana? Realisme magis atau realisme saya sosial? tidak memasukkan ya? karyanya Senogumira itu berbicara tentang realisme magis. Aku baca yang Saksi Mata itu mas soalnya. Iya, Saksi Mata, Jazz Parfum juga ya. Itu masuk kemana ya? Karena kan itu kayak ngomongin soal ini ya. Kayak ngomongin soal Petrus Iya, gitu itu kan realisme sosialis kan. Nah, berarti masuknya ke realisme sosialis karena sebenarnya kayak perbedaan realisme sosialis sama realisme magis itu pada komponen goibnya ini ya. Iya, jadi kalau realisme sosialis itu sudah jelas, itu ada unsur-unsur perlawanannya. Oke, unsur perlawanan, unsur isu sosial yang diangkat dan lain-lain ya. Sedangkan kalau realisme magis itu adalah gaya penceritaan untuk menyadarkan setiap individu itu berkontemplasi dan berpikir bahwa oh ternyata negara kita ini ketika dijajah oleh Belanda itu banyak budaya-budaya yang sudah banyak hilang gitu. Sebenarnya secara tersirat Gabo itu juga ingin membicarakan tentang Kolombia. Kolombia itu adalah negara yang bisa dikategorikan belum dijajah itu menjadi negara yang aman-aman saja. Oke. Ketika sudah dijajah ternyata budayanya itu berubah semua gitu. Realisme magis, realisme sosial. Nah, kalau karena hasil jurnal ini kan ngomongin kalau novel Ayu Utami itu masih mengandung kayak unsur-unsur mitos Jawa dan lain-lain, dan kalau Gabo itu lebih melebur. Aku agak apa bahasanya hipotesis ya, kalau kita sebagai ini ya. Mungkin hipotesisku adalah kalau aku kan base-nya analisis wacana ya Mas. Iya. Kalau di analisis wacana itu kan kita menggabungkan teks yang sudah kita tulis itu dengan budaya atau latar belakang yang ada. Nah makanya tadi aku nanya, kalau realisme magis ini apakah kita menganalisis juga situasi sosialnya, kita menganalisis lain, berarti enggak ya? Enggak sih, Mbak. Saya juga, walaupun ada yang mengatakan bahwa dunia di sana, ketika saya baca secara luas lagi ya di luar teks yang saya temukan, secara tersirat mereka tidak memiliki kalau orang yang tidak beragama, tidak bertuhan, ateis. Bukan ateis, sinkritisme ya, makanya lebih tidak mengenal dengan agama pokoknya. Tidak mengenal dengan agama ketuhanan itu tidak ada di sana. Ateis itu tidak beragama, cuman dia percaya ada power yang di sana itu ternyata tidak ada kepercayaan akan hal itu. Di Kolombia. Sehingga yang unik. Berarti kepercayaannya apa? Nah, nggak ada. Jadi mereka hidup kebanyakan Kristen gitu ya? Nggak, mereka hiduplah seperti ini di novel ya. Saya mikirnya di novel. Dia hiduplah seperti kehidupan yang pada umumnya manusia. Dia bercocok tanam, hidup ini. Bahkan kalau kita analisis lebih dalam dan lebih tajam lagi, ini sebenarnya kritik terhadap modern. I see. Maksudnya adanya teknologi yang baru muncul di sini terkadang itu tidak membanggakan juga bagi
wilayah tersebut gitu. Yang harus kita sorotin di dalam novel ini itu adalah ada satu wilayah namanya Macondo. Iya. Pokoknya nama cowok Macondo. Iya, itu Macondo. namanya Macondo. 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 Itu punya punya penduduk 20 Macondo rumah. ini nama wilayah. Wilayah. Nanti coba baca. Hai Macondo. Coba nanti baca terus, atau kalau mau nonton di Netflix itu sudah tayang beberapa bulan yang lalu. Dengan judul yang sama ya? Iya, 100 tahun kesunyian itu. Terus? Nanti bisa ini, tapi saya sarankan kalau teman-teman di bawah umur ya, di 18 plus itu agak sedikit ini, karena itu banyak adegan yang gelap seperti itu. Gelap. Dan Gelap maksud Mas Sama tuh gini, harus tutup mata rek nih delok ngene. iya, intinya seperti itu. Dan apa ya? Tadi apa, Mbak Dija? Aku juga lupa udahan. Ini terkait tentang realisme magis ini, Realisme apakah magis. berkaitan dengan yang namanya unsur Agama. realnya yang di sana gitu. Iya, Saya budaya. membatasin itu sesuai dengan teks yang saya baca. Oke. Tapi kalau mau di luar penelitian ini, saya kira itu harus kita asumsikan, ya faktor itulah mengapa mengapa di sana itu tidak takut terkait tentang hantu, hal-hal yang magis gak mereka sakralkan. Karena kalau kita kan sakral, pohon Sakral. besar. Soalnya Jawa, iya, Bos. pohon besar di Tenggarai banyak kolong wewe dan lain-lain. Ya anggapannya kayak beringin di tengah-tengah alun-alun ketika kita jalan ke tengah gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya narasi yang ingin dibangun oleh masyarakat untuk cinta terhadap ekologi kan sebenarnya gitu. Sedangkan kalau di sana ya menganggap bahwa itu lebih dirasionalkan aja, bahwa tumbuhan agar besar dan dia punya pengaruh terkait penampungan air misalkan, dan tidak akan mempermudah tidak mempermudah suatu desa itu longsor misalkan kalau ada pohon besar gitu. Ya, tapi dengan adanya pohon besar ini gitu kan, ada penghuni bau-baunya kan kayak gitu kalau di Indonesia. Gitu. Intinya magis sih kalau saya mikirnya gini, Mbak. Secara teman-teman ingin menyederhanakan ya, realisme magis ini adalah gaya penceritaan yang dikemas dalam suatu karya sastra yang berupa novel. Cerpen juga bisa seperti itu. Kalau di Indonesia ada tapinya. Cerpen juga bisa. Ada tapinya nggak? Kalau tapi enggak. Ada pasti ada. Karena kan namanya ini ya, namanya realisme magis itu kan menggabungkan ya, seperti Eka menulis tentang tiba-tiba si Dewi Ayu di pembuka Cantik Itu Luka kan tiba-tiba dia bangkit dari kuburnya. Ya, aku belum kan, baca yang itu. Itu kan kalau dirasionalkan nggak mungkin kan orang meninggal itu ada berhidup lagi. Cerita azab. SCTV. Di situ. Kalau di Kolombia itu tidak akan menakutkan. Oh, kayak ya udah be aja. Udah dia juga manusia, dia juga bagian dari alam ini. Ya, gitu. mungkin mereka haus kalau katanya si Gabo. Ya di situ di dalam sebuah cerita itu. Mungkin dia cuma ingin bergabung dengan kita gitu ketika dia meninggal. Mungkin setannya beda nggak sih, Mas? Kalau di Indonesia kan setannya kayak serius tapi Mas, soalnya di Indonesia tuh setannya itu dia detail dari si setan Indonesia tuh kayak menjijikan, terus ini segala macam. Coba deh, kalau di Gabo setannya kayak gimana kalau di film? Kalau di film paling berjas. Dia itu setannya udah makmur, kita kan tertindas Mas ya. Bajunya compang-camping. Bajunya compang-camping, matanya ke sana ke sini. Iya. Terus bolong, belatung di mana-mana. Ini sebenarnya menarik, Mbak. Mengapa ini bisa muncul di narasi kita dan melekat ke dalam pemikiran kita bahwa hantu di Tapi saya bisa ngeliat hantu nggak sih? Alhamdulillah sampai sekarang masih belum. Semoga masih enggak. belum. Masih belum. Berarti Semoga bakal enggak. nih. Semoga enggak. Enggak ya. Aku juga enggak sih. Iya, jadi saya mikirnya kita kembali kepada konteks ya, realisme magis itu karena realisme magis ini sebenarnya ingin menawarkan, Mbak, sisi lainnya ya. Sisi lain yang ingin ditawarkan oleh Gabo bahwa negara kita ini awalnya baik-baik saja sebelum didatengin oleh penjajah. Kalau di dalam novel itu namanya Gipsi. Gipsi. Ya, Gipsi itu kalau teman-teman cek di dalam sejarah benarnya, itu adalah salah satu orang penjelajah
kalau tidak salah itu dari Roma. Dia pindah-pindah hidupnya memang, nomaden. Dan dia yang datang ke Kaum ya. kaum. Dia Oke, datang ke suatu untuk suku bangsa. iya, dia datang ke Macondo, desa yang tadi saya Aku agak lucu denger Macondo. Lah, Macondo itu adalah nama Iya, siap. Tapi itu wilayah. ada, Macondo ini ada. Macondo nggak ada, itu fiksi. Fiksi ya. Itu fiksi, Kayaknya tapi Gabo ini terinspirasi dengan cowok-cowok Macondo. enggak sih. Kalau saya sih kurang setuju. Kita coba untuk tidak, ya boleh lah. Enggak, Cocok-cocok. bercanda ya Allah. Cocok-cocok Serius logi nggak banget. Hilang loh tai lalatnya nanti. Cocok-cocok logi tidak masalah. Tapi Siap. kalau melihat dari gaya hidup dan pola kehidupan yang ada di dalam novel tersebut, Macondo itu adalah representasi dari Kolombia pada saat itu. Oke. Kolombia yang masih belum dijajah oleh kolonialisme pada saat itu. Kalau Amerika Latin itu semuanya kan dijajah oleh Spanyol, kecuali Brazil. Makanya bahasa-bahasa dari Amerika Latin itu semuanya menggunakan bahasa Spanyol, kecuali Brazil. Brazil itu dijajah oleh Portugis. Jadi satu-satunya negara yang lain itu Spanyol, sehingga mereka dijajah itu otomatis namanya penjajah ya, itu kan merusak banyak hal ya, mulai dari sudut pandang, mulai dari budaya dan lain-lain, itu akan mempengaruhi seperti itu. Nah, yang si kaum Gipsi ini, Gaum Gipsi, dia Gipsi kan? Gipsi. Dia kemana? Dia di Macondo tadi. Iya, dia datang sebagai orang penjajah. Bukan penjajah sih, Apa? halus dia itu datang ke sana bawa apa ya? Sulap. Iya, datang ke sana bawa sulap. Bawa hiburan ya. Bawa hiburan. Ternyata Tapi ada udang di balik batu enggak? Tapi kalau ditelisik dari apa yang dia bawa, misalkan dia tuh bawa pembesar kaca. Oh. Apa namanya itu? Yang kecil, Iya, pembesar kaca namanya. Pembesar kaca. Dan orang sana itu kan nggak tahu benda itu. Itu awalnya kaget. Pembesar kaca atau mikroskop? Yang gini tuh mikroskop. Yang gini aja itu. Yang, pembesar kaca. Pembesar kaca. Terus ada juga dia buat sirkus. Orang bisa sulap. Terus ngapain sih kaum Gipsi itu? Nah, ini sebenarnya jangan dilihat secara tekstual ataupun Gipsi itu datang ke sana dengan cara seperti itu. Itu sama kayak mantan itu jangan dilihat dia datang membawa keresahan, tapi ambil hikmahnya. Iya, sisi lainnya seperti itu. Sisi lain. Iya. Tapi Gipsi itu datang ke sana itu dengan kata lain, apapun yang dibawa oleh orang baru itu terkadang itu merusak apa-apa yang sudah ada di yang tatanan yang sudah ada sebelumnya. Si kaum Gipsi ini mencoba untuk merusak budaya di situ. Sebenarnya kalau untuk dikatakan merusak di awal itu tidak ada. Itu kan seperti akibat halnya, ya sebenarnya. Ini kan modern ya. Kita bicara tentang modern aja. Sebenarnya ini, Mbak. Macondo itu adalah negara wilayah yang tidak ada apa-apa saja, tidak ada apa-apa, hidupnya tenang, tentram dengan dinamika seperti itu. Munculnya orang-orang Gipsi, misalkan ya, dia membawa teknologi ke sana. Ternyata teknologi itu tidak hanya menjadi dampak positif bagi mereka, tapi banyak negatifnya. Mulai dari budaya-budaya mereka yang awalnya, padahal kalau katanya orang-orang sana sebelum Gipsi ini ada, hidup kita ini lebih tentram. Sama. Ya sama kayak kita dengan media sosial ya. Teknologi ya, awalnya kita kan modern ya, modern. Dulu apa sih hal yang terbesar di produk yang merugikan paling besar menurut Semen terkait tentang teknologi ini? Kita lebih malas aja sih. Kalau itu kan lebih personal ya. Yang lebih besar itu sebenarnya Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua. Udah ngomongin Perang Dunia nih, Bes. Iya, maksudnya Perang Dunia Kedua itu kan adalah produk dari mengapa sampai Hiroshima, Nagasaki. Itu kan produk dari teknologi penciptaan bom itu. Bukan produk dari ini ya. Produk dari ketamakan. Kalau ketamakan personal, itu kan kemajuan, itu kan kadang berbanding lurus dengan dampaknya. Oke, siap. Lanjut, kita next masuk lagi ke novel. Realisme magis. Realisme magis. Kita udah masuk ke Hiroshima dan Nagasaki. Balik nih, udah pusing aku soalnya. Kalau kita masuk ke sejarah tuh agak ngong gitu loh mas soalnya. Siap. Oke, berarti
perbedaan yang signifikan tadi udah banyak dijelasin sama Mas Ahmad terkait kalau jadi dosen tuh dipanggil Pak nggak sih? Janganlah, kan Masih muda ya? kira kayak bapak-bapak aja. Berarti udah dijelasin banyak banget ya terkait realisme magis. Dan banyak juga ya dijelasin soal realisme sosial, karena kalau dilihat itu ada dua jenis ya, Karena realisme pola ya. Istilahnya pola penceritaannya itu bisa realisme magis, bisa realisme sosialis. Bahkan nanti juga ada istilahnya kayak kita mengenal surrealis. Ini adalah jenis-jenis penulisan, gaya penceritaan yang bisa teman-teman mungkin mendeteksi sendiri ya sebagai pembaca. Oh, kira-kira ini apa nih, bener apa enggak? Nah, itu nanti bisa dicari sendiri, karena nggak semua penulis itu kan juga to the point ya, nulisnya kan ini bukan berita gitu. Dan harus teman-teman pahami adalah realisme magis ini istilahnya penulisnya pun saya yakin itu tidak menyadarin bahwa yang saya tulis ini adalah realisme magis gitu, karena realisme magis ini bisa dikategorikan adalah pisau analisis untuk menemukan suatu gaya penceritaan, bisa seperti itu. Berarti penelitiannya Mas Ahmad ini itu kan konversi dari tesis, dari keresahan. Sebenarnya kayak keresahannya tuh udah banyak yang meneliti soal tokoh-tokoh agama dan segala macam dalam novel, dan akhirnya saya karena realisme magis ini juga terbatas, dan sepertinya perlu ya kita melihat realisme magis di antara novel yang Ayu Utami dan Gabo 100 ini. 100 tahun kesunyian. Tuh. Nah, kalau itu tadi keresahannya Mas Ahmad. Nah, kira-kira sasaran dari hasil ini kira-kira ke siapa? Apakah untuk pembaca atau kayak penulis? Dia jadi kayak kontemplasi, ini adalah realisme magis dan suatu saat saya akan menulis apa, gimana? Jadi, harapannya Mas Ahmad gitu. Kalau saya sih ada ada indikator kemanfaatannya, manfaat teoritis maupun manfaat praktis gitu. Dosen, senggol dong. Kalau manfaat teoritis kan sudah jelaskan, itu bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya, bagi mahasiswa yang ingin tertarik di dunia realisme akademik dan ingin meneliti sastra lebih jauh terkait tentang realisme magis. Itu sudah jelas orientasinya. Dan bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya ketertarikan di dunia sastra, itu bisa menjadi pisau analisis gitu. Oh, ternyata ketika baca salah satu karya sastra ini, kayaknya karya sastra ini masuk ke gaya penceritaan realisme magis misalkan, karena ada unsur-unsur yang disampaikan seperti ini. Itu yang secara teoritis. Tapi kalau secara praktis, itu adalah teman-teman bagaimana yang saya kembangkan atau yang saya tulis ini bisa dijamah secara heterogen, secara umum gitu. Karena apa? Kita tahu bahwa dunia akademis kan hanya terbatas ya. Heterogen itu intinya orangnya bermacam-macam gitu ya, guys ya. Bermacam-macam. Jadi tidak hanya orang-orang akademisi yang memahami, tapi orang-orang yang memang pertama dia suka budaya. Otomatis kan kaitannya dengan budaya ya. Benar. Budaya Kolombia sama Indonesia. Terus yang kedua, itu juga berkaitan dengan karya sastra. Oh, ternyata banyak karya sastra dan jenis-jenis karya sastra yang ada di lingkungan kita yang perlu kita pelajarin. Dan yang tidak punya kesempatan yang sama untuk berkecimpung di dunia akademisi yang begitu ribet misalkan, atau tidak punya uang misal untuk mereka kuliah gitu. Ya udah baca itu, dan saya kira itu yang saya harapkan, bahwa teman-teman membaca sastra itu punya dasar gitu. Tidak hanya membaca menikmatin, oh ya udah ini bisa, kita itu tidak terjebak gitu, Mbak. Tidak hanya terjebak, oh yang dibicarakan itu tentang ini gitu. Tidak hanya itu, tapi ada sisi-sisi lain yang bisa ditemukan gitu. Oh ternyata ini kandungannya adalah memiliki cara bercerita yang realisme magis dan ini sosialis gitu. Oke, jadi sebenarnya penelitian itu sasarannya banyak banget ya. Dan menurut aku masyarakat umum itu ketika mendengar podcast ini itu bisa mencerahkan lah ya. Mungkin kalau mau mengakses jurnal, nanti kita bakal taruh link jurnalnya di bawah ini, atau publikasi
tesis fullnya ada Mas? Atau Boleh nanti kalau memang mau dibaca, tapi saya tidak sarankan ya baca itu, karena bagi teman-teman yang akademisi silakan boleh diinikan, boleh baca. Saya kira bisa dicari lah realisme magis, perbedaan antara realisme magis Indonesia sama Kolombia, itu bisa teman-teman cari. Tapi saya ini sedikit cerita ya. Saya sebenarnya lebih sedikit cerita. Iya. Mas Ahmad kalau ngomong sedikit cerita 5 menit. Enggak, saya saya menganggap bahwa yang terpublikasi sama ketika saya tulis esainya, saya merasa lebih manfaat yang menulis esainya pada saya itu. Karena saya merasa gini, beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu kalau tidak salah, itu ada yang nge-DM saya, bilangnya gini, terima kasih Bang, terima kasih Mas, saya baca tulisannya gitu di media ini dan sangat mencerahkan, alhamdulillah dengan berarti udah kayak nabi nih Mas Ahmad. Bukan nih. masalah itu. Yang ingin saya sampaikan adalah membawa pencerahan. Mereka itu membaca esai yang saya tulis, yang bagi saya itu di luar dari bahasa-bahasa yang ada di akademik gitu. Dan ternyata saya bermanfaat ya, walaupun tidak banyak gitu. Saya mikir tidak apa-apa lah bermanfaat, tidak terlalu banyak tapi cukup satu, tapi dia bisa lebih baik dari saya, itu sudah lebih dari cukup gitu sih mikirnya. Nah, untuk link atau esai nanti kita bakal drop di description. Jadi teman-teman yang mau akses boleh banget. Silakan. Mau DM nanti kita taruh juga IG-nya Mas Ahmad di deskripsinya kita. Boleh, ya buat teman-teman siapapun kalian dan dimanapun kalian berada yang suka membaca, diskusi. Wah, Mas Ahmad ini banyak kali referensinya. Kalau saya udah buntu mau nyari buku apa, biasanya ke Mas Ahmad. Mas, buku apa ya kira-kira nih? Set, langsung Mas Ahmad. Jadi buat teman-teman siapapun yang mau atau sedang membaca buku-buku itu jangan sampai stagnan dalam buku itu. Kira-kira misal lah contoh, kalau kita membaca, aku dulu ya membaca Saksi Mata, itu aku pasti hanya terpatok pada buku itu dan aku akan berpikir emang ini bener, emang ini gimana, Indonesia ini kayak gimana. Nah itu nanti bisa dicari tahu lebih dalam. Nah di situ masuklah gaya penulisan apa sih sebenarnya gitu kan. Oh ternyata ini gaya penulisan realisme sosialis. Oh ternyata ini penulisan realisme magis. Betul begitu, Bapak dosen presentasi saya? Benar. Nilainya A. Oke. Mungkin kata-kata terakhir dari Mas Ahmad atau point of view untuk teman-teman podcast Akrab dari Taman Sains. Saya sebenarnya tidak suka dengan kata terakhir ya, karena itu menyedihkan kadang. Oh berarti gimana? Kata motivasi? Istilahnya saya ingin menyampaikan aja beberapa hal. Tidak perlu satu kalimat kan? Nggak perlu. Ya, masa intinya semangat? Saya senang dengan Taman Sains ya yang dibuat oleh teman-teman. Saya kira saya terlibat itu sangat bersyukur gitu, karena kita tahu di dunia akademis itu seringkali terbatas untuk akses bacaannya, dan saya kira ketika kita menyederhanakan apa-apa yang pelik di dalam bahasa-bahasa homogen, kalau saya bilang ya, di bahasa-bahasa akademik, tapi ketika kita bincangkan di Taman Sains ini bisa menjadi bahasa yang heterogen gitu. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa paham, dan saya berharap ini tidak hanya berhenti di sini, kita bisa berdialektika, berdiskusi di tahapan-tahapan selanjutnya. Siap. Seperti itu. Tahapan Sukses apa? selalu. Gitu. Sukses selalu. Ya, saya berharap tidak hanya berhenti di sini gitu. Dan teman-teman terus berkreasi, dan insya Allah saya juga bisa mendukung gitu dengan Saya udah nulis. Kalau nulis saya insya Allah bisa gitu. Nanti dengan skema editornya siapa ya? Oh gitu. Ya nanti saya akan, insya Allah saya nulis gitu. Itu ya janji Mas Ahmad nanti yang terpublikasi di sini. Nanti tag lagi kalau saya lupa. Nanti akan aku tagih dia dengan menampilkan podcast ini. Mungkin itu aja ya teman-teman semuanya. Kita bakal hadir lagi untuk podcast di minggu selanjutnya di podcast Akrab. Asyiknya apa tadi? Asyiknya komunikasi, riset dan akademik bersama Taman Sains. Mungkin itu aja. Aku Khadijah dan udah tahu kan ini Mas Ahmad. Tapi BTW mukanya tuh mirip siapa? Ahmad Mustaqim. Oh iya lupa tahu namanya Ahmad Mustaqim. Nanti kita jelasin deh. Terus
Oke, ulang ya. Saya Khadijah, Saya Ahmad Mustaqim. dosen Unira. Oh enggak gitu. Oke, mungkin kita akan ketemu di next research. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.